Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki tema 3. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN yang membahas tentang hak dan kewajiban. Perlu kita ketahui bersama bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, kewajiban kita lakukan terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak. Sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Silahkan amati gambar berikut ini. Terdapat seorang siswa yang sedang belajar. Ternyata, hak dari seorang anak itu adalah mendapatkan kenyamanan saat belajar di rumah. Sedangkan kewajiban seorang siswa adalah belajar. Contoh yang kedua, terlihat gambar orang tua dan anak yang sedang bercerita di terasan rumah. Maka, hak yang diperoleh dari seorang anak itu adalah mendapatkan kenyamanan dan kasih sayang orang tua. Adapun kewajiban seorang anak menghormati kedua orang tuanya. Berikutnya, yaitu hak dan kewajiban di masyarakat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar bapak-bapak sedang pos ronda menjaga kenyamanan lingkungan. Maka, hak yang didapatkan warga adalah kenyamanan di lingkungan masyarakat. Agar hak kenyamanan diterima oleh semua warga masyarakat, maka harus ada kewajibannya, yaitu diadakannya jaga pos ronda secara bergilir. Kemudian contoh kedua adalah gambar warga sedang kerja bakti membersihkan selokan. Dengan adanya gambar tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwa hak seorang warga adalah mendapatkan lingkungan yang bersih. Agar mendapatkan lingkungan yang bersih, maka diperlukan sebuah kewajiban, yaitu kewajiban warga untuk membersihkan dan menjaga kebersihan. Adapun yang berikutnya adalah hak dan kewajiban di sekolah. Di gambar terdapat seorang ustadz atau guru sedang menjelaskan materi kepada siswa. Dari gambar itu kita ketahui bersama bahwa seorang siswa berhak mendapatkan pelajaran di kelas. Adapun kewajiban yang perlu ia lakukan seorang siswa adalah mendengarkan guru saat menjelaskan dan menghormati guru. Nah, berikutnya contohnya adalah seorang siswa sedang melakukan piket kelas. Dengan kewajiban melakukan piket kelas, maka hak seorang siswa adalah mendapatkan ruang belajar yang bersih dan nyaman. Adapun contoh faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah yaitu 1. Kemampuan ekonomi keluarga, 2. Aktivitas lain di rumah, 3. Aktivitas orang tua. Contohnya, orang yang sibuk bekerja kadangkala hak mendapatkan rasa nyaman di rumah kurang, mungkin karena rumah yang terlihat kurang rapi. Adapun contoh faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah waktu belajar, yang kedua waktu bermain, yang ketiga aktivitas lain di sekolah. Contohnya, siswa mengikuti kompetisi sepak bola harus berlatih dan meninggalkan jam pelajaran di kelas, maka hak mendapat pelajaran di kelas berkurang. Adapun contoh atau faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat yaitu 1. Kesadaran masyarakat, yang kedua usia. Contohnya, karena kesadaran masyarakat menjaga kebersihan kurang, maka hak mendapatkan udara segar atau lingkungan yang bersih tidak terpenuhi. Berikutnya adalah contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Contohnya, kewajiban mematikan saklar saat listrik tidak digunakan. Maka, hak yang kita terima adalah pembayaran tagihan listrik tidak mahal. Nah, materinya sudah selesai. Tugasnya anak-anak adalah amati gambar berikut ini. Kemudian tuliskan satu paragraf cerita berdasarkan dengan gambar. Yang ketiga, apakah dia, anak yang sedang belajar, sudah mendapat hak kenyamanan saat belajar dan hak kasih sayang dari orang tua? Yang keempat, jika belum mendapatkan haknya, apa yang harus dilakukan anak?
Apa yang harus dilakukan orang tua? Kerjakan tugas ini sebagai pembelajaran hari ini. Tuliskan jawabanmu di buku tulis. Terima kasih, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.